kunci dulu. Nah, kunci kan ini yang kalau sini. Oke. Yuk. Masuk. Cekkan dulu. Ya. Angkat. Ini posisinya ya, lihat harus di atas sias ya, posisinya harus jadi dia tertarik ke bawah, ini dia ya, di atas sias. Kurang ke atas lagi. Oke, semua persiapan dulu semuanya, relax. Begitu kasih penjelasan ke pasien bahwa Pak, ini kita melakukan penarikan atau traksi ya, tujuannya untuk peregangan pada pinggang belakang yang indikasinya ada penjepitan ya kan, penjepitan tulang belakang. Jadi ini akan kita lakukan Pak, ada dua nih nanti, ada yang intermittent, tarik ulur, ada yang dia continue, tarik aja ya. Sudah oke Pak, udah santai aja Pak ya, relax. Nanti, nah ini penting, nanti Pak kalau ada terasa kira-kira kesakitan, kalau masalah kesakitan kasih tahu kita ya Pak. Biasanya ada bel, ada lonceng ya. Kalau kami dulu di rumah sakit ada bel, ada lonceng. Kalau misal pasiennya kesakitan, dia pencet bel, nah, kita standby. Jangan lama-lama, ini resikonya besar nanti. Rumusnya boleh setengah berat badan. Ya debatable itu saya bilang, ada yang sepertiga, tergantung tingkat aktualitasnya. Kalau dia masih nyeri kali, mungkin dikurangi dulu sepertiga di berat badan dulu gitu ya. Kalau leher tadi 1/5 ya dari berat badan. Itu dulu tekniknya. Speed udah sedang. Ini udah mulai start ya. Tarikannya berapa ntar ya? Pin, ini beratnya di atas ya Pin? Iya Bang. Yang Berapa berat badannya? berapa berat badan tadi? 60. 60 berarti 30 ini kan? Iya ini Bang. Untuk rapat jaraknya pendek kali. Ih, dia tulang belakangnya bagus nggak nih? Aman kalau nggak darah aja bro. Tentuan. Udah renggang dulu dari. Iya. Baru nanti Abang mulai start. Udah diukur semua nih? Udah. Ini nol lagi dia. Iya memang gitu. Begini aja. Tinggal start aja. Iya, udah tinggal start ya. Iya. Ini kasih, kalau terasa kesakitan pencet dia langsung mati alatnya. Langsung off dia ya. Ini nggak berfungsi. Mungkin lagi udah rusak. Ya ini sebenarnya ini harus wajib dikasih ke pasien. Saya kasih tahu prosedur semua alat itu ada untuk safety-nya. Jadi di sini nanti misalnya kesakitan langsung cetek langsung
itu berhenti dia langsung start. Ini nggak bisa kita nggak berfungsi. Ya, ini nanti efek mekanisnya tuh waktu dia ngulur dalam keadaan istirahat berarti dia ini intermittent ya. Nah, tarik 30 ya kan, ada hitungan itu mungkin sekitar 15 detik atau mungkin itu ada setelan, ini biasanya ada. Kalau yang R punya ada setelannya. Turun 15 ya, dalam keadaan teduh istirahatnya seperti ini. Nah, 5 detik masuk dia, 10 detik tuh kan, 10 detik dia tarikan, turun nanti 15 detik. Sistem kerjanya seperti itu. Timernya itu ya. Oke, kira-kira beginilah. Ada yang mau ditanya nggak? Setiap alat, setiap mereknya beda, cara operasional beda, tapi tujuannya pasti sama. Ya. Itu dari sebelah sana tuh yang berat badannya Pak, bagi 2. Ya, ini yang untuk setel berat badan. Ini waktu istirahatnya. Ini waktu istirahat. Ya, 15 menit. Ini waktu tarikan dalam keadaan maksimal 30 kilo itu. Rumusnya dia setengah ya, setengah dari berat badannya lagi. Nah, misalnya kita dapat setengah 30, setengah dari 30 lagi dalam keadaan rest. Itu ya. Masalah mekanisnya apa nanti waktu di teorinya kita apa ini, karena mumpung ada waktu kita untuk luring, kita maksimalkan waktunya. Ya, kira-kira gitu. Kalau yang untuk servikal ini bisa dipercepat aja waktunya, Bin. Langsung dimatikan aja lah. Ditarik. Ya. Nanti ini semua tetap ada komunikasi ke pasien, Pak, udah selesai. Gimana Pak rasanya? Ada tambah sakit atau gimana Bapak rasakan? Kalau misalnya tambah nyeri atau apa, dievaluasi, suruh istirahat dulu, nggak bisa langsung berdiri pasiennya. Udah siap, udah langsung pulang. Ya, relaksasi dulu. Bisa bayar. Pulang ya Pak ya. Iya. Karena ini kencang kan. Ya, kalau yang manual gini sih dia tahan di atas kan. Ini bang. Manual. Sakit. Manual. Full di vibra, ini manipulasi vibra. Ya, ada tekniknya 30 eksorotasi, tarik. Nanti waktu mata kuliah manual terapi aktivitas bawah kita lanjutkan itu. Terus kalau yang untuk servikal, Bin, ini juga posisi pindah. Taruhannya Bang Ali ya yuk. Kalau kau lah yuk. Selamat jalan yuk. Ngeri. Ini kan Bin, coba. Pas mana Betul Bin. Aku udah. Mana tahu. Kenapa dia nggak datang? tahu. Sakit giginya. Buat infrared teh. Kayak bodoh. Turun ke bawah lagi. Siapkan air mata kalian. Terus ini ya. Kau tinggi kali, nggak nampak. Makanya jangan pendek kau. Telinganya dikecil ya. Ya, posisinya. Ini juga kasih penjelasan sama pasiennya, tetap Pak, nanti kalau terasa nyeri atau apa kasih tahu cepat, atau ada alat tombolnya itu untuk safety ya. Sama juga pakai tadi Pak. Sama kayak tadi, tapi ntar ini Satu ntar kali. mana 83 berarti sekitar berapa? 41,5.
Kalau di 83 Seperlimanya. 400. 1/5 atau setengahnya, Pak? Setengah. Enggak, jangan setengah, seperlimanya berapa? Sekitar 17-an ini. Ya kan? Sekitar 17-an kurang lebih seperti coba. 85 bagi coba. 85 Coba bagi. 82 apa 83 apa, Pak? 83 aja, 83. 83 bagi 83 5 aja. Bagi 5. Bisa tuh. 83 bagi 5. Lagi turun. 16,6 Pak. 16. 16,6 16,6. 17 itu biasanya ya. Tujuh belas. Bagi 2 juga, Pak. Iya. Taruhlah katakan 17 berarti 8 lah. 8,5 pas. Oke, udah standby semuanya, udah relax. Ini kan udah on off ya, tetap on off-nya tetap periksa semuanya, standby kan pasiennya Pak. Ini kita mulai kita tarik pelan-pelan ke lehernya. Kurang turun lagi. Nah, ya. Ini tetap kalau dia tadi facet, maka dikasih bantal tipis. Ya. Kalau dia disbajin nggak usah kasih, tetap gini aja tuh, tetap dengan aja nih posisi, ya posisinya gitu sih teorinya. Kok banyak berdoa. Langsung kita start, nah, gitu. Tetap durasinya 10, nanti maksimal. Jangan pejamkan mata itu. Tertarik-tarik. Ini 17. Baru itu Waktu istirahat. 17 ini jangan ditinggal pasiennya, untuk tahap awal tanya dulu, Pak ini gimana Pak rasanya? Gimana Nyaman rasanya ya, yuk? nggak ada sakit, nggak ada nyeri, nggak ada apa, nggak ada pusing. Oke, udah baru ini relaxnya, Tarik lagi. baru tarik lagi. Nah setelah kalian pastikan setelah 2 kali 3 kali dia tarik maksimal tidak ada masalah, udah nggak apa-apa, udah bisa ditinggalkan ya gitu. Tapi jangan langsung ditinggal, udah pasang siap udah langsung pergi, nggak boleh ya, nggak boleh, harus diperhatikan dulu pasiennya. Tiba-tiba udah jegang aja pasiennya. Kayak tinggi. Ya gitu ya, ada yang mau tanya nggak tentang ini? Yang penting harus dikuasain dulu, cervicalnya tidak ada kompresi, pastikan dulu ya, tidak ada spinal cord injury. Terus lihat umurnya juga, ada nggak osteoporosisnya apa tidak. Ya kalau udah di atas umur 70-an kan traksi gini ya bahaya lah. Ya. Nah, faktor umur juga menentukan, makanya anamnesis itu tanya umur itu penting, ya kan. Terus waktu dipastikan ini dilihat alatnya semua udah standby, udah oke, bahwa alatnya tidak ada masalah. Jangan-jangan nanti tiba-tiba dia nggak ini, maksudnya dia waktu tarik aja nggak main dia kontrolnya kan, tiba-tiba tertarik. Makanya harus ditungguin dulu sementara, tungguin, dilihat dulu. Setelah dia aman, udah nggak ada masalah, udah bisa tinggal, Pak nanti ini waktunya 15 menit, kalau ada apa-apa, ada masalah, ini ada tombol, cepat dipencet tombolnya, kita akan datang gitu ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa santai aja, biasanya nggak ada apa-apa Pak, relax aja, yang penting dirilekkan dulu pasiennya. Kalian aja awal-awal tadi mau digini kayaknya rasanya takut kan, Iya, Pak. kesan mau dimanain gitu ya, gitu. Apalagi pasien kan gitu, makanya kasih pasiennya ketenangan dulu, kasih dia edukasi dulu, pengertian bahwa nih alatnya untuk mentraksi, dan biasanya relaksasi nggak apa-apa karena dosisnya sesuai dengan teorinya. Jangan pula nanti klaim buat leher setengah berat badan misalnya ya. Gimana yuk, relatif nggak ada terlalu nggak ada. Betul. Kamu kok enak kali tidur? Kayaknya ambil dikasih alat. Ya itu aja ya. Yes. Oke, udah pasti relax, tetap gitu juga Pak, relax dulu ya. Udah selesai, jangan langsung berdiri, Masih. santai dulu. Tanya, ada pusing Pak? Gitu ya, ada sakit, ada pusing, ada doyong? Tidak ada. Kalau tidak ada, udah relax. Oke Pak, silakan duduk dulu sebentar duduk gitu ya.
pengen ini biar enak ini Weng, biar enak. Biasa gitu. Yang ini gitu dioyong. Nomor 1. Turun gitu. Udah. Tadi kan udah siap udah pengen anamnesis, jadi inspeksi apa semua ya. Terus kalian minta izin sama pasien. Baik Pak, sudah kita lakukan pemeriksaan. Izin, kita akan lakukan tindakan. Silakan Bapak naik tidur di tempat tidur. Sana ya kan? Udah, pasien naik ke tempat tidur. Kalau dia masalahnya atau area yang mau diterapi itu terhalang oleh pakaian, harus dibuka pakaiannya. Contoh misalnya lutut, ya kan, harus lepas bebas dari apa. Kalau celana pakai celana pendek, oke. Kalau enggak ya buka, ya lutut satu. Atau pinggang yang mau diterapi, ya kan, harus buka baju. Atau servikal harus buka bajunya. Nggak boleh dihalangi suatu benda apapun karena sinarnya harus langsung ke kulit yang mau diterapi, ya, ke area yang mau diterapi. Oke, kita konteksnya ini aja ya, elbow aja ya, rapat ya, relax. Usahakan pasiennya senyaman mungkin, ya, senyaman mungkin, relax Pak, nggak usah tegang, relax aja. Nanti akan kita lakukan penyinaran, gitu. Oke, habis itu sudah periksa semua tadi. Ada bersihkan dulu ya, kalau ada alkohol bersihkan dulu pakai alkohol. Akhirnya kalau ada alat, ada misalnya penghalang kayak baju atau apa disingkirkan dulu bajunya. Sekarang lampunya mana? Sama Udah. ada cok Ada sambungnya tuh sini. Bang. Ini cok ini bisa. Enggak nyampe dia. Tapi ada cek kabel apa nih? Kabel sambungannya dicek dulu. Yang lihat kabel-kabelnya semua, wayarnya semua aman. Tidak ada yang bermasalah. Lihat coknya semua aman, nggak ada masalah ya. Lihat ya, nanti pun setrum pula. Ya ini ada sistemnya. Ini untuk enak nih. ini harusnya tiangnya ada naik turun juga. Oke ya, jangan diatur ini sekitar jarak berapa nih? 60 lah ya. Bisa Bang. Ya. Tiangnya memang nggak bisa naik turun ya. Ini aja Iya yang enggak, cuma kita atur dari ini aja. ini ya. Ya, inilah jaraknya. Ya, kita ambil yang luminous saja, yang pendek sekitar 30 derajat ya. Kita periksa semua. Jangan lupa nanti mata pasien juga ditutup ya, karena kena sinarnya itu nanti silau. Ya, Silo, men. soalnya baru selingkuh. On off-nya. Ya. Ini masalahnya kalau waktu ini kan manual, kita cek dengan waktu kalian aja, jam masing-masing. Ada yang jam masing-masing satu itu. Yang kedua berapa kira-kira waktunya ini? Kalau yang Luminous 15 sampai 20 menit, itu pun sesuai toleransi pasien. Ya, toleransi pasien. Kalau seandainya pasiennya itu baru 10 menit sudah kepanasan, ya stop. Ya, misalnya Pak, ini edukasi dulu pasien Pak. Ini penyinarannya waktunya 15 sampai 20 menit. Kalau nanti terasa kepanasan sebelum kita pindahin atau sebelum kita matikan, cepat kabarin kita, kasih tahu kita.
Biasanya kita kalau di rumah sakit ada dikasih lonceng itu dalam setting gitu kalau ada pasien yang bertanya apa ya atau mempertanyakan. Nah, ataupun begitu per 5 menit harus plan observasi, cek periksa kira-kira panas sekali enggak, terus tanya Pak panas sekali enggak ya Pak, masih bisa tahan ya, enggak gitu kan, enggak masih bisa tahan, oke biarin sampai dia 15 menit 15 atau 20 menit ya. Setelah 15 atau 20 menit biasanya dia umumnya dia nanti ada eritema gitu, agak merah-merahan ya. Kenapa saya buat daerah sini? Mungkin kemungkinan besar dia di tensibu ya, dari sisi lateral ya. Kalau yang di sini dia ini golfer ya, ini dia yang 1 2 3 baru 4 di mas kedelinya ya. Oke bagus ya, ini lah tujuannya infrared seperti ini ya. Tetap komunikasi ke pasien 5 menit sekali komunikasi, 5 menit sekali komunikasi supaya pasien juga tidak cemas dan tidak merasa dicuekin ya. Ini untuk sampai sini ada yang mau bertanya nggak? CTS di WIS boleh. Nah, gimana kalau yang stroke Pak? Kan itu, ya kan? Kalau yang stroke mana? Umumnya secara mayoritas, walaupun jurnal tertentunya belum ada, tapi kebiasaannya itu dia persendi. Misalnya dia sinistra, ya, otomatis buka baju ya, buka bajunya, shouldernya disinarin, ya kan? Shouldernya disinarin. Biasanya kalau stroke itu dia agak dekat gini, kita ambil per 5 menit 5-10 menit. Atau ada nanti modelnya dia yang besar, bolanya langsung ada 3 ya kan, langsung ada 3, dia ada sarangnya itu panjang segini, pakai ada khusus dia kan, mereknya saya lupa. Nah itu bisa sekali aja, sekali apa ya, sepanjang tangan gini kan 15 menit. Udah kaki pun gitu juga 15 menit, udah selesai 30 menit ya kan. Habis itu baru exercise, biasanya kalau stroke gitu ya. Itu kalau yang stroke. Kalau yang begini dia per segmen lah, per segmen ini biasanya 5 menit 5 menit 5 menit 15 menit, baru lutut 5 menit, kaki 5 menit gitu biasanya gitu, atau 10 menit 10 menit gitu kan. Habis nanti baru di exercise, cek tensinya, baru di exercise. Itu kalau untuk yang stroke. Kalau yang untuk lumbal ya daerah lumbal belakang, daerah sini posisi telungkup, cervical pun gitu. Nah, nanti kalau lumbal cara mengaplikasikannya, cara telungkup itu nanti beda. Kalau lumbal gitu juga, kalau dia facet joint apa disc bulging gitu. Nanti ada banyak kesalahan deteksi di utama. Misalnya dia ini mohon maaf nih, secara inspeksi perutnya buncit ya kan, sementara dia posisinya kalau kan identik kalau yang buncit itu dia jadinya apa, kiposis lordosis ya kan, dia ketarik ke belakang, lordosis. Jadi kalau dia waktu gerakan makin dia ekstensi makin dia sakit gitu ya. Jadi kalau dia posisi tidur lebih nyaman karena membungkuk, ketekan sama ini kan jadi agak membungkuk, dia lebih nyaman. Maka bantalnya nggak usah kasih tinggi-tinggi. Pokoknya hindarin dia gerakan ini kan ekstensi terang, ini fleksi terang. Kalau dia facet joint jangan sampai ekstensi terang, hindari pas ini gerakan ekstensi terang karena makin kejepit. Maka kendurkan dia dengan difleksikan, semi fleksikan gitu. Atau kalau dia disc bulging, diskus bantalan sini kena, kalau dia membungkuk dia sakit, orientasikan dia gerakan untuk ekstensi ya. Makanya gerakan latihan nantilah kalau dosen terapi latihan nanti antara William Plexen sama McKenzie kan ada indikasi-indikasi khususnya ya, orientasi gerakan yang mana gitu, biasanya jauh lebih nyaman. Nanti sering tuh ada juga beberapa kasus dia telungkup nih pasien kan pakai alat tuh setengah 15 menit sampai setengah jam telungkup.
kalau posisi dia nggak pas memposisikan antara disc bulging sama facet joint, maka habis terapi dia bisa tambah nyeri, bisa tambah sakit. Habis terapi dia bisa tambah sakit ya, karena posisi dia nggak bisa ekstensi terang, tapi kita kasih bantal yang tinggi. Waktu dia terlungkup tinggi kan posisinya ekstensi nih, lama-lama dia turun sakit. Tapi kalau di posisinya dia kondisinya disc bulging, dikasih ekstensi itu nyaman. Makanya dia di klinik itu ada khusus bantal yang tipis, ada bantal yang tebal. Jadi kalau posisinya dia itu, saya cek dulu, Pak coba bungkuk. Waktu dia bungkuk pegang lutut. Kalau waktu gini dia terasa sakit, berarti disc bulging. Makanya saya kasih bantal agak tebal supaya dia ekstensi. Tapi kalau waktu ini dia nyaman, enak, nggak ada masalah. Waktu dia gini terus sakit kali. Makanya saya kasih bantal tipis aja. Bahkan nggak kasih bantal. Kasih bantal nanti posisinya kalau posisi terlungkup, posisi atau ada bantal, ada lubang dinnya, nggak saya kasih bantal. Gitu. Udah mulai panas. Ya. Belum bau gosong kayaknya. Ya, itu aja deh. Mau tanya nggak? Untuk ini tetap ya, prepare-nya kalian harus betul-betul ya, prepare-nya ya. Nih, off. Ya. Oh iya, ini 220 volt. 220 volt. Ya, 220 volt, terus uangnya 150 watt. Ya, wattnya 150 watt, voltasenya 220 volt. Harganya sekarang kalau bola lampunya aja, kalau nggak salah 3,5 juta, 350 sorry. Kalau bola lampunya aja, kalau untuk semuanya, kalau nggak salah sih 1,5 juta. So, Pak semuanya. Ini sebenarnya relatif, ini portable. Kalau ini kan lepasnya kan diikat di sini, disambung. Kalau enggak ini untuk rumah-rumah. Iya, jadi ini Pak, kalau Ini enggak, ini kan mau dipakasi dari kalau orang yang home care bisa pakai yang mana? Home care pakai ini aja. Tiangnya tangan kalian lah. Kalau saya dulu nih. Maka saya nggak mau pakai lampu gini, manual praktis saja pakai. Pak, saya waktu terapi di sana dikasih sih, ibu beli sendiri aja. Beli sendiri, nanti setengah jam saya sebelum datang ibu sinarin sendiri. Nanti kan ada nempak, saya tempahkan tiang seperti ini, udah di rumah dia pakai seterusnya. Ya, kalau saya megang gini sampai setengah jam, kerjaan. Bagus, saya lebih capek, saya manual berkeringat, tapi lebih mantap. Kalau masalah sinar itu udah, juga kalau di sinar sampai 1 jam setengah. Kalau manual 1 jam aja udah. Ya, ini lagi nanti belum lagi kalau misalnya udah datang nih kan ke rumah dia nih 20 menit nih, sampai rumah sana mau terapi mati lampu. Aduh nggak jadi lah Pak, gagal kali awak nggak dapat duit ya. Gara-gara lampu gitu. Tapi kalau saya bilang, saya udah edukasi, kalau lampunya Bu bisa beli aja. Aduh Pak mati lampu, yaudah nanti habis terapi kalau hidup lampu sinarin belakangan sinarnya. Nggak apa-apa. Ada cerita ini kan sugesti ya ini kan mengganti sinar matahari aja. Jadi kalau pasiennya tadi satu saat di rumah dia pun dia pakai ini juga nggak apa-apa. Nggak ada kita kan pagi atau sore atau siang bisa Pak, 3 kali bisa, pagi siang sore sinarin aja. Nanti kasih tahu dia jaraknya, itu jangan ditinggal. Itu kalau terasa panas kasih tahu. Kalau memang dia apa sih, misalnya pasiennya nggak bisa ngomong, ya nggak boleh tinggal. Kita kasih tahu dulu, jangan nanti pakai aja. Tiba-tiba dia mulut kita dituntut. Gitu, ya. Kasih tahu bahwa jaraknya sekian, ini sekian. Udah kita coba praktekkan. Udah pas dia praktekkan udah, tapi jangan ditinggal ya. Gitu, cek kira-kira udah panas pindahin. Gitu. Itu aja edukasi pasien. Pasien pakai sendiri. Gitu. Saya kalau fisik tangan kosong aja. Nyantai aja kalau fisik dah, kalau nggak ada apa-apa langsung masuk tinggal fisik, tinggal di exercise atau di manual terapi. Itu dulu, sekarang nggak ada fisik lagi. Oke.
ini namanya ganglion, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau jendol misalnya kalian tekan, ini ada teknik khusus. Kalau kalian tekan dia nggak ngikut, lengket, nah itu kemungkinan tumor. Nggak boleh. Kalau dia tumor, cancer, dia makin jadi, ya kan? Makin jadi dia makin berkembang. Bisa dibuat Ya, infrared. gitu. Makanya dicek kalau itu dia harus diobservasi lebih lanjut, di biopsi atau di apa, atau konsultasikan ke dokter. Ya, ada lagi kira-kira. Kalau untuk setelahnya apa Pak tindakan yang misalnya di R ini segmen kita kan sumber bisnis nih. Kalau setelahnya apa? Boleh massage. Massage nanti tekniknya apa? Hanya modus massage. Belum. Kalau manual terapi kan nanti ya, traksi translasi ya. Kalau yang ulna ilmu itu masuk malam ya. Iya. Ini sekalian lihat. Nanti kita ulang-ulang lagi. Ya, tarik Terus. ya. Ini tarik posisi 45 derajat. Ini semalam boleh 45 derajat ya. Traksi. Ini tahan fiksasi. Traksi. Ini yang ulna. Kalau radius nih. Lihat, ini yang radius. Ya. Tapi kok traksi translasi ya, ini posisinya. Ini tahan. Kalau yang di radius ya, radius traksi translasi ya, atau dua-dua kenapa ada ya ya itu posisinya. Udah, terus apa lagi? Oh, kalau massage itu nanti effluent. Ini effluent. Ya, arah pun arah proksimal. Arah ke jantung. Ya. Effluent dulu. Intinya effluent baru friction. Ya. Atau thumb kneading, nanti tekniknya ada dari Indonesia ya. Terus effluent lagi, baru effluent lagi itu. Tapi kalau yang tenis elbow dia tetap pakai teknik yang metode saya, transfer friction ya, transfer friction nih di dalam medial. Transfer friction kalau dia trigger pointnya di sini, kalau dia di sini ya Itu di sini bukan di pergelangan. ya, ini kalau yang tenis elbow ya, kalau yang ini nih golfer ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira mau ditanyakan? Ada yang cerebral palsy itu Pak memang biasa ada juga manual terapinya dari Pak. Ya, anak CP itu kan dia identik dengan kaki ini Iya. ya. Terus identik, jadi kalau yang CP itu kalau dia tipe spastis harus direlaksasikan. Cara merelaksasikan dari situ dia. Untuk relaksasikan banyak sih, relaksasi mobilisasi juga untuk relaksasi. Yang penting juga jangan kena daerah ini, saya lupa namanya. Nah, daerah ini nama anatominya ini nggak boleh disentuh. Kalau dia disentuh dia dirangsang akan muncul spastik meningkat. Sama telapak kaki pun gitu. Makanya dia dihindari. Orang stroke pun gitu, nggak bisa dia pegang. Dia harusnya posisinya. Nah. Pelan-pelan lagi nggak tuh. boleh ini kalau dirangsang distimulasi ini dia akan muncul spastik. Oh. Ya. Ya, kaki juga gitu. Posisi kaki juga nggak bisa dia di posisi di sini dipegang. Dia harus di jari-jarinya. Ya.
Oke, ada lagi nggak ditanya? Berkaitan dengan infrared dulu lah. Pak, kan kalau orang yang kena stroke kan boleh dipakai IR juga. Ya, terus. Misalnya Pak, dia yang stroke sebelah kanan, berarti kan yang bermasalah sebenarnya sebelah kiri. Itu kan ada perlawanan di Itu otaknya. posisi sumbatannya. Jadi Posisi yang sumbatannya. di IR Pak, Yang di IR itu yang kelemahannya di mana? sebelah kanan. Ya. Jadi tujuan pisau itu kan kalau yang sumbatan ini itu ranahnya udah dokter, ya kan? Itu dia disease ICD, dokter. Itu obat pengencer darah, obat untuk otak, untuk saraf, terus obat untuk misalnya ada pendarahan, untuk meredam pendarahannya, itu dia. Itu dari dokter. Tapi ranah kita yang fisioterapi ada gangguan fungsionalnya, gangguan fisik dan gangguan fungsional. Gangguan fisik dia lemah, ya kan? Nah, kuatkanlah. Misalnya dia hipotonus, nah buat hipertonus ototnya. Gitu. Kalau teknik manualnya, kalau dia hipo, lihat ya, kalau dia spastik nih, dia spastik. Dia kalau semakin kita suruh kerja, suruh ngangkat dia makin spastik. Jadi kalau udah muncul spastik kan stroke nanti ada fasenya. Ada dua fase klasik sama fase spastik. Kalau fase klasik dia lemah, biasa itu untuk 2 minggu. Setelah 2 minggu dia muncul fase spastik. Fase spastik inilah tugas fisioterapi untuk meredamnya. Sebab kalau pasien stroke sudah di fisioterapi tapi muncul spastik juga, bisa dipastikan fisioterapi gagal. Karena tujuan fisioterapi itu adalah untuk jangka panjangnya, jangka pendeknya untuk mencegah komplikasi. Komplikasi kalau banyak bed rest biasanya pemendekan atau spastik. Menghindari spastiknya itu spastik. Kalau kalian pernah lihat nggak orang stroke tangannya gini? Pernah, Pak. Ya, ini kan udah spastik dia. Nanti kalau dirilekskan sama fisioterapi, dirilekskan dia udah enak. Nanti dikejutkan itu naik ke sini. Oh, Dia tuh refleks. Nah, meredam inilah tugas fisioterapi. Bagaimana caranya? Sebab kalau dia sudah muncul spastik, akan sangat susah kalau memunculkan nilai otot. Kalau dia muncul spastik, akan sangat susah kalau menambah MMT-nya, nilai ototnya, kekuatan otot. Maka caranya redam dulu spastiknya. Redam dulu spastiknya, latihan kok terlalu berat, spastik akan muncul meningkat tajam. Apalagi kalau dia kubuntur, dia udah spastik, dia kubuntur untuk jarum gitu, atau dikasih electrical stimulasi yang diputar-putar, itu makin tinggi spastiknya. Udah saya debatkan sama adik aku untuk dokter ahli buntur, udah saya debatkan itu. Jadi dia aku buntur kalau model jarum aja boleh, tapi kalau dia mesti pakai electrical stimulasi, kalau jarum itu terjadi gerak muncul. Kenapa muncul spastik nih? Susah menghilangkannya, karena tonus ototnya meningkat. Gitu. Nah, makanya kalau dia hipertonus, bagaimana cara merelaksasikan tonusnya? Ya kan spastik itu. Kalau dia hipertonus, ini kita masukkan teknik manual tadi ya. Ya harus ke bawah, dirilekkan ya. Nanti lama-lama lentur, nih kan? Pakai es juga bisa, dikasih es runcing itu begini kan? Nanti lama-lama rileks deh. Atau begini kan? Pelan-pelan, rileks. Lama kendur deh. Atau kalau yang hipotonus, yang lunglai atau lembek, beda aja ke proksimal. Ya, ini teknik manual nih. Ini nggak ada di slide kita nggak ada. Ya, di slide kita nggak ada. Beberapa seminar saya dapat itu tekniknya begitu. Ya, untuk meningkatkan tonusnya. Nanti lama-lama kalau misalnya lemah kan, kayak gini kan? Stimulus untuk stroke, untuk kasus-kasus stroke. Oke, apa lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Ya, saja. Frozen shoulder, kekakuan kan teorinya kan kalau kita tidur nggak boleh ada otot yang tertekan. Dan pakaian itu harus kendur. Ya, kalau ini ditekan gini bertahun-tahun ini kena. Yuk. Apa yuk? Nih. Coba Iya. Kemudian keterbiasaan kan. Dia miring gini, lihat ini ketimpa nih saraf apa di sini? Ya.
medianus. Ini tertekan lagi, sirkulasi darah juga ini tertekan lagi, sirkulasi darah. Berjam-jam tidur dan bertahun-tahun. Ini akan deformitas dia, akan merubah anatomi, gitu ya. Itu satu. Atau yang kedua, kebiasaan bantal tinggi. Bantal terlalu tinggi kan, coba. Bismillah, jadi tidur. Nah, inilah. Nih. Iya, tapi lama-lama kan belum tentu enak itu sehat. Ya. Nah, ini edukasi kalian nanti ke pasien. Edukasi. Makanya kebanyakan kursus fisioterapi itu lifestyle, gaya hidup, ya. Misalnya spring bed terlalu lembek, terlalu bengkok spring bednya. Itu akan memunculkan pengapuran. Karena ada otot yang terbebani, ada otot yang rileks. Seharusnya semua otot rileks. Gitu. Nah, ini kan tinggi gini. Ini tinggi gini, posisi leher lihat kan nggak anatomis, kurvanya kan berubah dia. Ini kan gini terus ini, ya kan? Coba lah kalian duduk gini terus aja, lama-lama tegang kan? Ya begitu juga, itu karena tidur nggak sadar, tapi lama kelamaan ini akan deformitas, dia akan bermasalah. Ini lagi tegang otot leher otot tegang, terus kurang fokus, gampang emosi, kadang-kadang, terus nggak gampang panik gitu. Ini masalah di sini dia. Nih, posisi tidur seperti ini dia nggak bagus, atau nggak pakai bantal. Coba, nah ini juga dengak dia. Nggak bisa. Bantal harus rata. Kalau kita rentang ya, duduk letak aja kalau. Nah ini, letak, jangan nih. Di sini itu kalau terlentang, tapi kalau miring harus setinggi bahu gini. Bantalnya harus tinggi dengan bahu ini supaya dia tidak terlalu pendek, dia gini jadinya. Kok dia terlalu tinggi jadi gini kan? Harusnya rata dia. Coba posisi miring. Ya. Nah, lebih nyaman kan? Lebih nyaman. Dah. Terus ini kan tertimpa nih. Ini saya kasih tahu cara tidur yang benar ya, supaya jangan salah-salah bangun tidur jadi tambah sakit. Ini lihat, bahunya ini harus menonjol ke depan. Lihat ya, lemas aja. Nah, dia harus kena bagian belakang sini, nyamannya ini. Udah kan, tidur ini. Udah, ini nanti guling sini. Ini bantal guling di sini, di atas ini. Nah, jadi. Ini lo nyaman, dia rileks posisi tidurnya. Jadi ini tidak tertimpa. Gitu. Itu tidur yang nyaman, karena nih tidur lurus ketimpa, apalagi nih udah kena ya. Itu edukasi kalian ke pasien nanti supaya pasien ini tahu, supaya bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi. Ya itulah gunanya belajar ini kan, jadi supaya bisa mengedukasi pasien. Jadi kan tujuannya apa? Meningkatkan kualitas kesehatan, iya kan, kehidupan masyarakat Indonesia. Udah, yuk terlentang lagi. Terus apa lagi? kalau misalnya tadi bilang salah tidur gitu, ada ngaruhnya Pak? Disuruh jemur bantal. Ya, itu jemur bantal itu sebenarnya ilmiah. Salah tidur itu tadi posisinya yang tidur ini kan. Tidur bantal itu apa? Setelah jemur bantal panas apa dingin? Panas. Efek panas itu ngapain pakai bantal? Ini aja kalau ada lampu, ini lampunya aja disinarin pakai lampu. Pakai bantal itu kan alami aja kan, panas yang diambil kan efek panasnya itu, efek panasnya itu kena ke leher kan nyaman. Kalau ada IR ngapain dikasih itu, kasih IR aja. Aduh, betul. Enak lah. Tahu. Nanti di kasus servikal lemas aja, rileks. Banyak kesakitan, semua rata-rata sakit leher. Main handphone, banyak main handphone. Ini lah saya cek ya, ini sakit ini. Di ya. Kasus itu banyak, makanya saya bilang heran, mudah-mudahan udah. Ada deh. Posisi ini juga kena ini. Nih nyeri kan? Kurang olahraga. Makanya banyak olahraga lah. Masa fisioterapi nggak olahraga lucu lah. Iya. Saya aja seminggu 2 kali main badminton. Main pusat. Di mana, Pak? Ya? Di mana? Di Bromo. Itu loh, Pak. Boleh, tiap Sabtu nanti boleh.
malam Kamis. Aku di Aiku apa? Oh iya. Tentang tak tahu. Alah, hari Sabtu nanti kalau mau ayo. Oke, Pak. Sekali datang 20.000-nya. Apa? Tapi dia berenang aja sana itu. Oke, ada lagi mau tanya? Yang pelanjar kata benih itu Pak. Oh, Boleh enggak. Enggak lah. Enggak usah. Ada pelanjar-pelanjar itu jangan. Pemicu ya. Pemicu ya. Nah, itu nggak usah. Tapi ya kalau gitu di masa sekolah nggak bisa. Ya. Iya. Nggak boleh. Cara gitu stretching tadi. Stretching. Stretching aja. Nih, stretching ini stretching. Nah, ini stretching. Relax aja. Ini stretching. Tenang aja. Enak. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Belum kita pegang, belum kemana-mana. Udah, nah. Kalau kayak gini pasien di terapi payah udah lupa pasien sama beliau. Ingat lagi terus di terapi relax, soalnya kan relaksasi kan orang kerja satu harian kan ngadepin komputer atau bawa mobil atau apa dikasih stretching ini pasti enak. Tidurnya Begini kan awal. nanti waktu kita kasus servikal ya. Dah, apa lagi? Pokoknya biar puas dan jadi mahasiswa. Ayo. Apa lagi? Ini tadi. Ini kan. Aku lagi Oh, kiropraktik itu banyak kontraindikasi. Jadi kemarin saya kan ngincer kelas khusus yang orang tua kelas khusus. Ngaku dia setelah saya buka masalah kiropraktik dia ngaku dia habis di kiropraktik lumpuh. Operasi sampai 2 kali operasi tulang belakangnya. Karena dia nggak bisa jawab waktu saya ikut pelatihannya itu. Bagaimana kalau kasus yang saya tanya kontraindikasinya kita? Bagaimana kalau kasus CA, kasus kompresi, kasus estesis, sama kasus TB tulang? Hah? Apa itu Pak? Dia nggak ngerti, dia masih pelatihan. Apa itu Pak? Bagaimana kalau yang osteoporosis? Dia nggak ngerti, pokoknya semua diajar aja, diajar. Itu yang dulu saya bilang si Alia yang tahun 2017 kalau nggak salah yang meninggal gara-gara cervical kompresi di kiropraktik trek besok paginya kejang-kejang lari dia orang Amerika lari kiropraktor ya lari dia kalau untuk relaksasi boleh lah untuk relaksasi. Oke, ada lagi. Itu sebenarnya termasuk metode teknik manual terapi, tapi kita lebih diamankan lagi lah, lebih soft lagi. Itu kan sejarahnya dulu kerajaan-kerajaan Yunani dulu, habis berperang, habis berburu, capek berkuda, relaksasi di kiropraktik dia. Jadi dia orang nggak punya masalah, cuma capek-capek aja. Tapi kalau udah sampai patologi, hati-hati. Ya, kalau udah sampai patologi hati-hati. Oke, ada lagi nggak? Biar kita masuk ke nebulizer kalau apa? Besok. Mau ambil pelan-pelan. Nebul bentar ya Bang. Iya. Semua gini, sama mungkin edukasi ke pasiennya. Apa sih kira kasus untuk ini? Untuk nebulizer, udah masuk materi ya, nggak apa-apa. Ini bronkitis, yang kasus-kasus di paru lah. Dan rata-rata sih kalau dulu kita pasien anak-anak, kasus anak-anak yang sesak atau batuk, rata-rata dokter spesialis anak itu merujuk kita itu pilek, flu, batuk. Tujuannya itu apa? Apa fungsinya? Indikasinya itu ya kasus paru ya. Apa indikasi untuk mengencerkan dahak kutum. Ya, bro, masuk jam berapa? Untuk mencerkan dahak, untuk merangsang supaya batuk sehingga dahaknya bisa keluar atas kutum, slim atas kutum, ya. Ini simulasi aja nggak perlu pakai cairan kan nggak apa-apa kan ya? Apa tuh Bang? Nggak boleh. Nanti dia uap asapnya itu.
paru. Nanti dirasa masih tidurnya kan. Win. Gantian. Gantian. Sampai demir 1 jam. Kok lagi? Relax ya, yuk satu orang. Ini Pak. Ini aja Pak. Ini aja Pak. Parahnya di sini. Duduk lah karena sekali. Tuh gini. Mukanya pucat. Kucampakan nanti. Pikir dia yang berdiri. Mau kupukul kan tadi. Itu. Tinggal udah oke semua standar, kasih tahu ini wah tadi dihirup, ini dihirup ya Pak. Atau kalau biasa kok anak-anak agak susah memang, tapi nggak apa-apa kalau dia nangis makin bagus. Nangis dia kan parkornya makin kembang tuh, makin terhirup dia, bagus nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang nggak tega aja kan. Udah relax. Nanti campuran obatnya ada nebulizer apa, pentolin atau unicot biasanya. Ada dosis-dosis tertentu nanti dokter dia tentukan. Kalau masalah obatnya biasanya pentolin atau unicot yang inhaler ya, yang inhaler. Itu nanti juga sampai nanti habis. Tapi itu dulu rasanya nih kan, rasanya. Biasanya dia berasa tuh. Ini termasuk spesialnya, tujuannya itu untuk membantu mengeluarkan kutu kostum. Dia bisa mengeluarkan darahnya untuk spesial paru. Ini proses corona juga banyak ini. Proses corona itu rata-rata dikasih untuk mengeluarkan darah. Ya, ini simpel, ini cuma gini aja. Yang penting obatnya nanti ditentukan di dokter yang menentukan obatnya, kita tinggal mengaplikasikan alat saja. Bukti. Nanti kalau udah dalam kali bilang, udah naik kali bilang ya. Serta bang. Kok nggak tenang? Ada pengganti bom bisa juga ini. Bongkar. Kadal. Dia di video gitu, ketawa-ketawa. Jadi orang nggak percaya dia sakit. Enggak.